Halo semuanya, saya Pandu Arya Senoaji. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran organisasi. Ya, oke, langsung saja. Oke. Di sini ada konsep organisasi pembelajaran. Yang pertama itu, organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Lalu ada pembelajaran, merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Di sini ada pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasi pemahaman konseptual dari pengalaman. Itu menurut Kim tahun 1993. Lalu ada tingkatan organisasi pembelajaran, diantaranya yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Lalu personal mastery, upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Lalu ada mental mode, kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari pemuasan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Terus ada membangun visi bersama, kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegangan pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Lalu tim pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Senge 1994. Selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Itu ada operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Terus classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Terus ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Lalu ada model pembelajaran masyarakat. Yang pertama itu proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua proses mengingat atau retention process. Nah, yang ketiga proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Nah, yang terakhir ada proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Lanjut, yaitu cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Itu ada penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, lalu pengingat organisasional. Yang kedua, cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran, yaitu ada pembelajaran analitis, pembelajaran sintesis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional. Wibowo 2006. Terus ada langkah member pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Nomor 1, schedule reinforcement, yaitu pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. A.
continuous reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang B, intermittent reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Yang kedua, reinforcement schedule and behavior, yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan mengembangkan organisasi. Contohnya A, memodifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang B, memberi hadiah bagi tingkat absennya paling kecil atau tidak ada absen. Yang C, memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. D, meningkatkan disiplin karyawan. E, mengembangkan program pelatihan. Dan yang F, program memonitor yang kreatif. Lanjut lagi, karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga itu perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Sebagai contoh, dimensi dan karakteristik itu ada aktivitas, didirikan, aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Terus ada pengembangan kompetensi yang baik sebagai dasar produk dan layanan baru. Nah, dan terakhir itu contohnya anggota organisasi memiliki kemampuan berkelanjutan, beradaptasi, memperbarui, dan merefleksi diri dalam merespon perubahan lingkungan. Lanjut lagi ada aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pimpinan di bidangnya. Sebagai contoh, organisasi belajar, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatif, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Kaufman dan Zenge 1994. Terus survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas. Rating score 21-40%. Organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Terus 40-60%. Organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Lanjut 60-80%. Organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang terakhir 80-100%. Organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Lalu resistensi dan solusi pemecah masalah dalam pembelajaran organisasi. Yang pertama, anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat bekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapapun itu. Mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Lanjut, dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Woodward and Dobson 2002. Terakhir, 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran, yaitu ada membangun komitmen pada pembelajaran. Yang A, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang B, investasi dalam pembelajaran. Yang C, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang D, mengukur tolak ukur, menelusuri pemberdayaan. Yang E, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Lalu ada bekerja menggeneralisir gagasan dan dengan dampak. A, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang B, memutar pekerja dari batasan fungsional dan visional. Terus yang terakhir, bekerja untuk membangkitkan
dan dampak. A. Implementasi program perbaikan terus-menerus. B. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang C. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang D. Identifikasi mental model proses organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.